sampai kita hanya mau rewardnya, kita mau ambil berkatnya saja, tetapi kita tidak mau melewati pengorbanan bersama Tuhan. Kami datang membawa segenap hati kami, Yesus. Kami mau memuji meninggikan nama-Mu, Tuhan. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku
lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam-Mu Bapa, tinggal dalam kasih-Mu. Kasih-Mu Yesus. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Terima kasih buat malam hari ini Tuhan, buat kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Biarlah puji-pujian dan penyembahan kami yang kami naikkan pada malam hari ini itu dapat menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih untuk semua kasih sayang Tuhan. Kami serahkan semua doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya, salam anak-anak muda, puji Tuhan. Pada malam ini kita bisa bertemu. Nah, tadi kita sudah naikkan pujian penyembahan, kita sudah sembah Tuhan, kita sudah puji Dia, kita tinggikan namanya di ibadah Son of God hari ini. Dan sekarang saatnya kita saling sharing untuk firman Tuhan di bulan Februari ini. Ya,
Kalau orang dengar bulan Februari, pasti image-nya, oh ini bulan kasih. Nah, ini bulan tentang hubungan. Kalau minggu kemarin Bugem kita sudah buka tentang relationship, ya ini tema besar kita di bulan ini. Hari ini temanya masih berlanjut. Tapi untuk hari ini saya mau berbicara ya dari sisi negatifnya, ya. Karena yang positif untuk saat-saat ini udah berbahaya itu. Kalau orang dengar positif jadi negatif thinking. Gitu. Jadi sekarang kita mau bicara tentang negatifnya. Kita mau bicara tentang racun, ya. Kita mau bicara tentang racunnya atau yang sering kita sebut toxic, tentang relationship, ya. Kita nggak mau bicara tentang racun-racun yang lain. Saya bukan seorang toksikolog, ya, tapi saya pembicara hari ini. Oke? Ya, kita mau bicara tentang toxic relationship. Tapi sebelumnya kita buka firman Tuhan dulu. Di Amsal 13 ayat yang ke-20. Oke, saya baca buat kita semua. Bunyi firman Tuhan seperti ini, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Ya, itu firman Tuhan yang melandasi untuk firman Tuhan hari ini untuk toxic relationship. Siapa yang bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, siapa yang bergaul dengan orang bebal menjadi malang. Baik, sebelumnya kita perlu tahu dulu apa itu toxic relationship. Toxic relationship adalah hubungan yang sudah tidak benar, hubungan yang sudah tidak nyaman, sudah tidak sehat lagi. Jadi hubungan kita tuh sudah tidak sehat lagi. Baik hubungan dengan pacar, ya yang pacaran, tapi hubungan dengan teman atau sahabat atau bahkan keluarga. Jadi hubungan yang sudah tidak sehat, yang cenderung itu nanti ujung-ujungnya itu berdampak negatif atau merugikan. Nah, itu adalah toxic relationship. Ya, kalau saya sering ngobrol sih, hubungannya itu sekarang sudah nggak asik lagi nih, nggak seperti yang dulu. Atau kasih mula-mula seperti yang dulu tuh nggak ada lagi. Itu hubungannya udah nggak asik, udah renggang kita, sedikit-sedikit udah muncul masalah. Nah itu hubungan yang sudah ada toksiknya, sudah ada racunnya. Hubungan yang akan meracuni diri kita sendiri, bahkan hubungan itu akan meracuni pasangan kita atau meracuni ya orang-orang yang ada di lingkup kita. Itu udah hubungan yang sudah mengandung toxic relationship. Sebenarnya banyak, kalau kita googling, kita mau cari tahu tentang toxic relationship itu banyak. Tapi sini mungkin saya hanya sebutkan beberapa ya tentang toxic relationship. Ini semuanya itu timbul dari manusianya, kebiasaan manusianya. Yang pertama adalah posesif. Nah, ini kalau yang pacaran tahu. Posesif itu apa sih? Nah, posesif. Ya sedikit-sedikit itu contoh nih yang pacaran dia di mana? Kok nggak kabari? Ya, itu contoh seperti itu. Sedikit-sedikit kita harus laporan, sedikit-sedikit kita harus kasih tahu nih kita di mana, kita sedang apa, kita sedang sama siapa. Itu kita harus wajib atau bahkan harus wajib ngasih tahu bahwa kita sedang seperti ini ya. Kita sedang di sini, kita sedang sama si ini. Nah, kalau sudah ada tuntutan seperti itu ya, posesif seperti itu, pasti kita tidak akan merasa nyaman. Nah, itu nanti akan mulai timbul hubungannya udah nggak sehat lagi, nggak nyaman lagi, nggak asik lagi. Itu udah muncul toksiknya itu di hubungan seperti itu. Yang kedua, ini adalah mayoritas ya. Mayoritas ini perempuan atau cewek ini cenderung ada yang dominan. Jadi apa-apa saya, yang baik saya, yang jelek dia gitu aja. Yang baik saya, apa-apa harus saya dulu. Saya harus duluan. Saya yang harus memutuskan keputusan. Nah itu kalau udah didominasi satu pihak, nah itu akan sulit. Berarti hubungan itu udah mengandung toksik. Dan itu benar-benar tidak akan nyaman. Tidak akan asik lagi lah kalau mau dijalani terus. Ya baik sama pacar, sama siapapun, itu kalau sudah seperti itu, sudah satu sisi dominan, itu pasti akan sulit. Karena yang satu pasti akan merasa dirugikan. Ya. Yang ketiga, iri hati. Ya, iri. Sebenarnya sepele itu ya. Iri itu yang merasakan adalah orang lain. Kita nggak tahu. Tapi dari iri itu bisa timbul hal-hal yang negatif yang lain. Ya, contoh kalau misal kita yang merasakan iri, kita iri nih dengan teman kita. Oh dia udah punya teman baru nih, dia sudah punya kelompok yang baru, sudah punya sahabat yang baru, dan kita iri. Di situ pasti kalau ketika iri itu mendominasi pikiran,
mendominasi perasaan, pasti nanti dari iri itu kita bisa melakukan hal yang tidak benar. Kalau sudah timbul iri dan kita menyikapinya dengan negatif, ya hubungan itu tidak akan asik lagi, sudah tidak akan benar lagi. Pasti akan cenderung ke negatif, merugikan. Baik kita sendiri yang rugi maupun mereka yang rugi, atau dia yang rugi. Yang keempat, ini ada orang yang menuntut perfeksionis. Tidak semua orang itu diciptakan Tuhan dengan sempurna ya. Jadi kadang kita nggak pernah berpikir, oh ini menurut saya harusnya seperti ini nih. Ini kamu kurang nih, kamu pakaiannya harusnya warna biru, jangan warna hijau. Ya, contoh seperti itu. Jadi orang yang menuntut seseorang itu harus perfect, nah itu susah. Padahal pikiran kita itu diciptakan berbeda-beda. Tuhan ciptakan berbeda-beda. Ya sesekali mungkin boleh lah kita ngasih usulan, tapi kalau kita terus nuntut bahwa ini harus perfect nih, kamu harus perfect di depan saya, kamu harus perfect di depan orang lain. Ketika saya kenalkan dengan orang lain, contoh yang pasangan saya kenalkan dengan orang tua saya, kamu harus perfect, kamu harus tampil bagus, kamu harus berkata-kata baik. Gitu. Susah. Nanti justru kita menuntut orang itu menjadi orang lain. Atau kalau kita di posisi yang dituntut, ya kita akan berubah ini, ya. Bukan berubah jadi pahlawan super, tapi kita berubah menjadi bukan diri kita lagi. Kita akan mencoba untuk tampil perfect, tapi di situ kita merasa hati kita nggak nyaman. Nah, di situ hati kita nggak nyaman. Itu akan sulit juga, ya. Apa-apa harus perfect, terus kita terus terima komplain terus, nah itu susah. Itu berarti sudah ada toxic dalam relationship-nya itu. Terus yang kelima, simple tapi sering. Semua ini ya, dari anak kecil sampai orang tua itu sering bohong. Kebohongan itu kalau dilakukan terus, itu dia nggak akan pernah hilang. Makanya jangan sampai terjun ke kebohongan. Karena kebohongan ditutupi dengan kebohongan, ya itu akan menimbulkan kebohongan lain. Kalau sudah ada kebohongan di situ, saya yakin nih, semuanya semisal nih, contoh kita pernah berbohong, ya saya juga pernah, ya, tapi semuanya sudah harus berubah gitu. Kalau kita udah bohong, pasti di situ kita komunikasinya tidak akan pernah nyaman. Contoh kalian membohongi siapa ya? Ngomongin pacar kalian lah. Kalian bilang, saya lagi belajar kelompok. Yang lagi sekolah nih, saya lagi belajar kelompok. Padahal dia main yang nggak jelas. Ketika ketemu, pasti di situ, aduh, saya udah merasa bohong. Nah itu kalau anak-anak Tuhan pasti sudah dibisiki Roh Kudus, nih kamu bohong nih, udah merasa bersalah. Itu sebenarnya udah bagus. Tapi kalau itu terus dilanjutkan, oh tadi belajar kelompok sama si ini, si B, si C. Kita di rumahnya si B, wah kita belajarnya giat banget. Nah itu tambah lagi kebohongan itu, nah, itu ya udah. Iblis lah temanmu itu. Jadi jangan sampai dilanjutkan udah. Kalau bohong, kalau bisa mengkoreksi, oh ini saya bohong, lebih baik langsung katakan lagi jujur. Karena jujur itu yang penting di dalam suatu relationship. Baik hubungan kita dengan pasangan kita nih yang sudah pasangan, kalau yang belum pasangan ya sama teman-temannya, sama sahabatnya, yaudah kita ngomong apa adanya. Ya memang ada orang bilang, kalau orang Jawa bilang jujur itu hajur gitu. Betul, jujur itu hancur. Tapi nggak seperti itu. Sebenarnya jujur itu malah membuat kita nyaman. Karena ketika bohong, kita nggak akan nyaman. Kita ketemu dengan pasangan kita ketemu dengan kawan kita ketemu dengan keluarga lah. Di situ kita nggak akan merasa nyaman. Justru nanti kita kalau saking khawatirnya dan tidak mau berkata dengan jujur, kita akan menimbulkan kebohongan. Nah di situ udah muncul nih toxicnya dari relationship kalian itu udah ada. Itu kalau bisa dihindari bohong. Terus yang keenam adalah kekerasan. Kekerasan ini bukan cuma kekerasan fisik ya. Kalau kita sering dengar di dalam hubungan rumah tangga itu ada KDRT gitu. Bukan cuma itu aja. Kekerasan itu bisa sekarang udah berkembang. Kekerasan verbal itu juga ada. Kita sering ngomong yang kacau lah misalnya. Nah, mungkin saya sebutkan di sini juga karena saya juga nggak biasa nyebutin. Jadi kita ngomong kasar nih kepada pasangan kita ngomong kasar ini kepada orang lain. Dan itu menjadi kebiasaan. Itu akan merusak hubungan. Dari kekerasan yang mungkin kita anggap itu sepele. Kita ngomong, wah kamu terlalu tol, di sensor ya. Jadi kita ngomong gitu aja. Kalau ketika orang itu hatinya lagi nggak nyaman, lagi nggak enak, itu jadi masalah besar.
itu bisa jadi bukan cuman peso dapur, itu udah jadi samurai itu memotong hatinya. Jadi kekerasan dari verbal itu lebih hebat ya. Ya namanya juga lidah tak bertulang. Itu lebih nusuknya lebih kuat ya. Dia nggak nusuk secara fisik tapi dia nusuk secara hati dan pikiran. Banyak kasus ya dari kekerasan kita diomongin ini, besoknya yang ngomong masuk dalam berita ditemukan bla 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 bla, nah, telah meninggal lah. Itu seperti itu banyak. Jadi dari kekerasan fisik maupun kekerasan secara verbal, secara ngomongan, bahkan dari sikap bisa juga. Ketika kita diajak ngobrol, kita cuek, kita nggak mau lihat. Dari situ itu bisa juga menimbulkan toxic dalam relationship kita. Itu juga berbahaya juga. Itu juga tidak akan pernah hasilnya baik gitu. Hubungannya pasti nanti merugikan salah satu pihak. Jadi kalau sudah ada tanda-tanda seperti tadi ya, yang saya bilang bukan cuma 6 ini, sebenarnya ada banyak. Cuman kalau kita sebut satu persatu ya lumayan nanti durasinya, kuotanya gede. Jadi dari tanda-tanda seperti itu kalau sudah cenderung ini hubungannya ini sudah nggak nyaman lagi nih. Kok dulu dia nggak seperti ini, dulu dia nggak pernah nuntut seperti ini. Dulu sih dia asik-asik aja, tapi sekarang sudah berubah. Nah itu berarti hubungan itu sudah mengandung toksik, sudah diracuni. Siapa yang meracuni? Tentu yang nggak benar. Ya, tentu yang nggak benar itu yang meracuni hubungan itu. Dari kita punya kebiasaan baik, contoh simpelnya lah, kita punya kebiasaan baik, terus kebiasaan baik itu lama-lama redup, hilang. Contoh kita tadinya rajin ke gereja, semangat, karena sudah ada hubungannya nggak nyaman, nggak asik, kita udah mulai redup, udah males lah, besok aja. Kita terus tunda-tunda kebiasaan baik itu hilang. Nah tanpa disadari nanti itu akan merugikan kita. Dari toksik yang muncul itu kita nggak sadar, oh ini kebiasaan baik saya nih. Oh saya selalu berdoa, saya selalu ke gereja, atau yang lain lah saya selalu ngabari orang tua ini yang hubungan keluarga atau yang hubungan pasangan, itu saya selalu menghubungi pasangan saya ini, saya seperti ini, lagi seperti ini gitu. Jadi itu memulai dulu ya, ini kebiasaan-kebiasaan yang baik itu nanti dengan adanya toksik itu akan redup, itu akan hilang. Nah, itu yang berbahaya. Itu yang tidak akan pernah asik. Ya, seperti firman Tuhan di 1 Korintus 15 ayat 33, ya. Ini udah sering kita dengar ini firman Tuhan seperti ini ya. Bunyinya seperti ini nih. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Di firman Tuhan sudah jelaskan dengan gamblang ya. Ketika kita menjalin hubungan yang buruk atau hubungan itu menjadi buruk, nah itu kebiasaan yang baik itu akan hilang. Kebiasaan yang baik itu akan redup. Dan kita sudah bukan menjadi diri kita sendiri. Nah itu yang akan terjadi. Kalau saat ini nih mungkin teman-teman SOG sudah merasa tidak nyaman dengan hubungan yang ada, sudah mengandung toksik nih hubungannya tadi. Sudah nggak bener lagi nih. Yang pertama dilakukan adalah coba kita perbaiki dulu. Saran saya itu hal yang penting adalah dari suatu hubungan itu adalah komunikasi. Namanya hubungan juga itu berarti komunikasi. Komunikasinya kita akan harus kita giat lagi, harus lebih intens lagi, sering lagi ngobrol. Jangan ditunda-tunda ya. Katakanlah sejujurnya. Yang penting seperti itu harus kita segera lakukan. Ketika kita sudah jujur, kita sudah menjalin komunikasi dengan benar. Kalau memang hubungan itu susah, ini contoh kasus yang pacaran atau yang sudah menjalin pasangan. Kalau itu sudah dikomunikasikan dengan baik, tapi hal itu tidak bisa berubah baik lagi, malah semakin parah justru, ya itu ya lebih baik kita akhiri. Hubungan itu tidak akan pernah bagus, ya. Lebih baik kita finishkan saja, ya. Finishkan saja hubungan itu, karena kita sudah coba perbaiki. Kalau saran saya tetap kita perbaiki hubungan ini. Ketika kita coba perbaiki, tentunya dengan doa ya, kita berdoa sebelum kita ngobrol, sebelum kita komunikasi. Kita sudah coba saling komunikasi nggak baik, tetap susah, kita kasih waktu, sudah tetap susah, ya udah jangan dilanjutkan. Karena itu tidak akan baik. Sebelum kalian melanjutkan ke pernikahan, ini khusus yang pasangan. Jadi menurut saya itu
Memutuskan hubungan itu boleh. Memutuskan hubungan itu boleh. Tapi jangan membuat permusuhan. Ya, memutuskan hubungan itu nggak apa-apa. Itu sah-sah saja ya. Kita hidup bersosial sama siapapun kita kenal. Kalau kita nggak merasa cocok, kita putuskan hubungan, nggak apa-apa. Itu boleh, tapi jangan sampai ada permusuhan. Yang artinya bahwa sesekali kita tetap komunikasi sama mantan, gitu. Entah mantan teman, mantan pacar atau siapapun. Tapi kalau mantan keluarga kan, keluarga selamanya keluarga. Ya, kita tetap kalau sama keluarga kasus itu nggak bisa. Ya, jadi kita tetap komunikasi, kita tetap jalin. Ya, say hello gitulah. Kadang sesekali kirim pesan, itu seperti itu tetap harus ada. Karena kalau itu udah nggak ada, itu berarti kalian udah terjadi permusuhan. Itu yang tidak bagus, itu yang tidak boleh. Itu yang tidak boleh dilakukan ya. Baik. Walaupun tadi ya sudah merasa ini, oh ini udah lama nih, saya kenal sama dia udah lama nih. Sayang dong, ini kami udah jalin hubungannya udah lama nih. Saya sudah kenal keluarga dia nih, khusus yang pasangan ini saya udah kenal keluarga dia udah kenal keluarga saya nih. Sayang dong ini hubungannya ini kalau semua diakhiri. Tapi ketika itu memang tidak bisa dibeneri, tidak bisa diperbaiki, racun yang ada atau toksik yang ada di hubungan kalian itu lama-lama dapat membunuh. Jadi lebih baik itu hubungannya yang difinishkan daripada nanti kitanya yang finish, hubungannya yang kita finishkan dan itu tidak apa. Tetap kita bisa menjalin persahabatan khusus yang pasangan tadi atau dengan sahabat kita yang lain ya, kita tetap bisa menjalin hubungan. Yang penting dalam suatu relationship, baik sama siapapun, tetap kita itu harus dekat sama Tuhan. Kita harus jadi orang jangan sampai jauh dari Tuhan. Kita harus dekat sama Tuhan karena kita tahu ketika kita dekat, kita kenal, hubungan dengan Tuhan itu bagus. Ya, relationship sama Tuhan ini hubungannya udah bagus. Saya percaya Tuhan pasti akan jaga kita. Tuhan akan jaga lindungi kita dimanapun kita berada, sama siapapun Tuhan akan terus jaga. Bahkan ketika kita dekat dengan Tuhan, pasangan dekat dengan Tuhan atau semua kelompok dekat dengan Tuhan, Tuhan akan lindungi relationship-nya kita itu. Hubungannya kita itu Tuhan juga akan lindungi. Ya tentunya selain itu juga kita juga intens untuk komunikasi. Kalau komunikasi sudah mulai kendor, itu udah mulai ada racun, itu udah keracunan itu hubungannya. Itu kurang sip ya. Ya memang banyak nih teman-teman anak-anak muda nih khususnya yang pacaran. Yang pacaran lagi nih. Kadang kita dibutakan gitu, kadang namanya cinta buta ya, sering dengar itu, cinta buta. Kita dibutakan kalau kita udah terlanjur sayang nih. Dan kita akhirnya tidak mau melepaskan hubungan itu. Dan akhirnya hubungan ini, pikiran kita udah nggak rasional lagi, pikiran kita udah ngawur lagi. Karena kita mau memperjuangkan itu. Nah itu, karena sudah keracunan, nah itu bahaya. Kalau nggak disembuhkan, ya itu bahaya. Itu nanti bisa jadi kematian. Makanya itu, anak-anak muda kalau udah merasa seperti itu, ubahlah. Dekatkan diri lagi sama Tuhan, berdoa, minta ampun. Cari tempat, cari waktu yang khusus, kalian berdoa. Saya percaya Tuhan pasti tolong. Tuhan itu nggak pernah meninggalkan kita. Justru kita yang kadang sering meninggalkan atau sering meninggalkan Tuhan. Bukan kadang lagi ya, justru kita yang sering meninggalkan Tuhan. Tapi kalau Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan pasti tolong kita dimanapun kita berada, sedang apa yang kita alami, kita pasti ditolong Tuhan. Seperti saat ini nih, kalian sedang, ya contoh kita yang sering berkumpul dengan kelompok kita, tapi kita sekarang karena adanya corona ini kita jauh, itu komunikasi harus tetap ada. Ya jangan pernah tadi ya menuntut yang lain untuk menghubungi kita. Kadang kita juga harus sering juga memulai juga berkomunikasi. Harus semuanya itu imbang, semuanya balance. Jadi semuanya bisa berjalan dengan baik. Nah, sudah saya katakan di awal tadi bahwa ketika suatu hubungan itu sudah timbul toksik, timbul racun, masa depan itu tidak akan pernah bagus. Kalau orang dulu sering sebut madesu, masa depan suram. Nah itu pasti ini terjadi. Ketika kita paksakan dengan hubungan yang sudah keracunan, hubungan sudah mengandung toksik tadi,
hubungan itu tidak akan pernah berjalan dengan baik. Ya, walaupun sudah lama, walaupun sudah kenal lama, walaupun dulu seperti ini, itu tidak akan pernah menjamin kualitas hubungan itu akan berjalan dengan baik. Itu akan justru kalau sudah mengandung toksik dan itu tidak bisa diobati, tidak bisa dibeneri lagi, ya udah, kita paksakan, masa depan kita akan terganggu. Ya, sebelum kalian lanjut ke pernikahan itu perlu kalian pahami dulu nih, hubungan saat ini, khususnya lagi pasangan, hubungan saat ini seperti apa nih dengan pasangan kita, ya, dikoreksi, dikomunikasikan. Ketika itu memang komunikasi sudah mentok, kita berdoa sama Tuhan sudah mentok. Dan satu hal yang pasti ya, ketika kita sudah berdoa dengan Tuhan, kita berdoa Tuhan memohon bahwa ini bisa jadi baik lagi hubungan dan sebagainya. Jangan pernah nuntut Tuhan untuk hubungannya nanti pasti baik. Tuhan tuh tahu rencananya bagi kita itu luar biasa. Seperti firman-Nya ya, rancanganku adalah rancangan damai sejahtera. Ya. Tuhan pastikan itu ada di hidup kita. Jadi jangan pernah menuntut, saya pengennya A, nanti harus A. Apalagi nuntut waktunya. Besok minggu, nah itu susah. Minggu depan, tahun depan, besok susah. Waktunya Tuhan adalah waktunya Tuhan, kita nggak akan pernah tahu. Tapi yang pasti firman Tuhan tuh ya dan amin. Jadi ketika Tuhan rancangkan rancangan damai sejahtera di hidup kita, ketika kita berdoa, kita mau intim dengan Tuhan, kita benar-benar menganggap Tuhan itu ada, ya. Artinya bahwa di setiap waktu yang ada, kita terus berkomunikasi sama Tuhan. Bukan cuma di dalam doa ya. Jadi kita bermazmur, kita bernyanyi, kita ingat kebaikan Tuhan. Nah, itu kita terus lanjutkan komunikasi seperti itu. Ingat, Tuhan nggak perlu ucapan kita, Tuhan nggak perlu lihat apa yang kita lakukan. Tuhan tahu isi hati kita. Jadi ketika kita benar-benar berserah, menyerahkan relationship-nya kita itu atau hubungan kita itu sama Tuhan, Tuhan pasti peduli. Tuhan pasti tolong. Dan ketika kita sudah berdoa, jangan pernah menuntut hasilnya harus seperti apa yang kita harapkan. Nah, itu tidak bisa. Justru malah Tuhan kadang berikan yang terbaik di luar yang kita harapkan. Mungkin kita pencapaiannya, angka 7 udah cukup nih. Bahkan Tuhan bisa berikan 10. Dan itu yang kita tidak akan pernah tahu. Tapi itu pasti juga terjadi. Oke, terima kasih buat malam ini. Satu pesan saya, selalu intim dengan Tuhan, selalu dekat dengan Tuhan, komunikasi dengan Tuhan. Hubungan yang utama adalah kita dengan Tuhan. Kita tidak akan pernah tahu kapan garis finish kita. Jadi kita harus intim dengan Tuhan. Karena semuanya itu milik Tuhan, termasuk diri kita. Ya. Terus yang pasti ketika kita ada dalam satu hubungan, kita menjalin relationship entah sama siapapun, jangan pernah menjadi penebar toksik, ya. Jangan sampai kita menjadi orang yang menimbulkan racun dalam hubungan itu. Apalagi anak-anak Tuhan, orang-orang yang sudah tahu kebenaran, tunjukkanlah kebenaran itu. Tuhan sudah mengasihi kita, sewajarnya kita mengasihi siapapun. Terima kasih buat malam hari ini. Sebelum kita tutup, dalam doa, mari sejenak masing-masing berdoa buat entah pasangannya atau entah kawannya atau sahabatnya, bahwa hubungan ini akan terus baik, bahwa hubungan yang kita jalani sekarang akan terus berjalan dengan baik, bahwa kita ingin terus dekat sama Tuhan dan Tuhan peduli dengan hubungan kita. Jadi kita satukan hati. Syukur. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat malam ini Tuhan. Kau ingatkan kami lagi Yesus. Sadarkan kami kembali Tuhan, bahwa dalam setiap hubungan itu ada hal-hal yang tidak benar, ada hal-hal yang salah, ada toksik yang sudah meracun, ada racun yang sudah meracun. Tapi kami percaya Yesus, ketika kami dekat dengan Engkau, Kau berikan masa depan yang baik Tuhan atas kami. Bahkan untuk hubungan kami dengan siapapun Tuhan, baik dengan pasangan kami, dengan sahabat kami, dengan keluarga kami. Kalau dulu atau sekarang ini bahkan banyak terjadi kesalahan untuk hubungan yang sedang terjadi, kami percaya Tuhan Kau yang pulihkan hubungan kami Yesus. Sehingga kami boleh menjalani lagi Bapak apa yang namanya kasih mula-mula Yesus. Sehingga kami boleh semakin asik lagi Tuhan menjalin hubungan, baik dengan siapapun.
Kiranya Engkau terus berkati kami, Yesus. Kami juga terus bersyukur Tuhan, apapun keadaan kami saat ini, Kau katakan kepada kami terus bersyukur, dan kami akan terus bersyukur, Yesus. Walaupun di akhir-akhir ini banyak terjadi musibah, tapi bukan kami anggap bahwa itu adalah hal yang buruk. Tapi hal itu memang harus terjadi Tuhan. Sehingga ketika kami mengalami hal yang tidak baik, kami boleh menjadi semakin kuat. Karena kami mengandalkan Engkau, Yesus. Kami ingin terus dekat dengan Engkau, Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Kau terus berkati anak-anak-Mu dimanapun berada. Mereka yang sedang studi, sedang sekolah. Mereka yang sudah bekerja, atau mereka yang sudah kuliah. Kau terus jagai mereka, Yesus. Mereka adalah masa depan yang indah Tuhan. Generasi Yeremia yang luar biasa Tuhan. Yang akan terus membawa kebenaran-kebenaran-Mu, Yesus. Menebarkan kasih-Mu dimanapun berada Tuhan. Kau berkati mereka satu persatu Tuhan. Kalau mereka yang saat ini sedang sakit, Kau juga sembuhkan dan pulihkan mereka. Karena kami percaya Yesus, kuasa-Mu melebihi segalanya Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa buat senior pastor, Bapak kembali gembala ya, di gereja-Mu yang luar biasa ini, Yesus. Kau terus berkati mereka juga. Berkati juga semua pelayan-pelayannya Tuhan. Semua yang terlibat. Yang saat ini Tuhan kami masih ibadah online. Tapi kami percaya Yesus, hikmat yang Kau berikan atas kami adalah hikmat yang benar Tuhan. Dan kami tahu, kami sadari Tuhan setiap kekuatan kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, suatu saat nanti boleh kami segera bisa bertemu, berkumpul dalam satu ruangan. Kami boleh memuji memuliakan-Mu bersama-sama Tuhan dalam satu ruangan Tuhan. Dalam satu waktu, satu ruangan Yesus. Kami percaya kuasa-Mu pasti akan terjadi atas kami Tuhan. Nah kami tahu Kau Allah yang peduli Yesus. Terima kasih Bapak. Puji Tuhan buat malam hari ini. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.